Jadi saya atas nama salah satu pengurus DPC BPI Kota Surakarta mau melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dalam video yang diunggah di link IG milik Solo Pos, yang intinya adalah itu fitnah, itu pencemaran nama baik, itu berita bohong atau sebuah berita yang kalau itu mengandung kebenaran bisa menimbulkan keonaran. Jadi itu frame-nya, sedangkan pasal-pasalnya nanti terserah penyidik, tapi paling tidak kami, karena kami juga background-nya adalah advokat, itu paling tidak di Undang-Undang ITE itu pasal 27 ayat 3 maupun di pasal 28 ayat 1 dan 2 ITE. Dan kami contohkan juga di pasal 310 mas ya, 310 KUH pidana ya, meskipun ini KUH pidana kan sudah diganti, cuma berlakunya kan baru tahun 2026 ya, sehingga masih tetap berlaku. Intinya itu. Toto Pak, kelihatan jenengan nanti. Pak, tahan dulu Pak. Mungkin karo si Dinimo ya. Kali si Dini Saja se. Loh. Cari Pak. Pun. Iya. Saya sini. Ini Pak, saya Pak, ada Pak. Yes, kono. Wis. Oke, terus suwun Pak Sono. Nanti kalau tentunya ini menjadi ajang silaturahmi juga sama teman-teman wartawan. Terima kasih sekali. Selebihnya akan disampaikan oleh Pak Bandung dan Mas Lanang sebagai kuasa hukum dari DPD Golkar Kota Surakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Wabarakatuh. Bersama Dr. Andes Bandung Joko Suryono dan saya sendiri Lanang Kujang Pananjung, selaku tim penasihat hukum dari Tradu, atau mungkin yang lebih dikenal dengan Insinyur Margono. Beliau juga anggota DPRD Kota Surakarta dan juga kader Partai Golkar juga. Pertama-tama sebelum kita mulai, tak lupa kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk rekan-rekan wartawan yang sore ini sudah menyempatkan diri untuk hadir. Bahwa kami di sini selaku penasihat hukum dari Tradu sudah mendapatkan surat tugas dari DPD Golkar Kota Surakarta, dan juga kami juga sudah mendapatkan surat kuasa dari yang bersangkutan, yaitu Pak Margono, untuk mendampingi beliau terkait dengan aduan yang diadukan kemarin oleh Pak Suharsono selaku Wakil Ketua Bidang Hukum PDI Perjuangan ya. Kemudian terkait dengan itu kami telah menerima informasi adanya aduan dengan nomor bukti, nomor tanda terima pengaduan, yaitu STBP garing 944 garing XII garing 2023 garing Reskrim yang pada Kepolisian Resor Kota Surakarta ya. Terkait hal tersebut, pada intinya kami selaku tim kuasa hukum menghormati upaya yang sedang atau akan dilakukan atau akan ditempuh oleh pihak pelapor tentunya, dan kami juga siap untuk mengikuti setiap prosesnya. Kami juga berkomitmen untuk mengikuti prosesnya dengan dengan baik tentunya, apalagi ini sedang momentum kampanye Pileg dan Pilpres tentunya kan. Kami dari Partai Golkar menekankan bahwa kita sebagai warga Kota Surakarta
harus turut juga menjaga kondisivitas. Yang mana kita tahu saat ini sedang musim kampanye, musim pileg, pilpres juga. Maka kami menghimbau terutama untuk para keluarga besar Partai Golkar, entah itu dari caleg, entah itu dari simpatisan, kader maupun pengurus, untuk tetap tenang dan supaya tidak mudah terprovokasi. Mungkin untuk selanjutnya akan disampaikan lagi oleh Pak Bandung. DPD Partai Golkar, Pak Sekar, dengan munculnya kasus Pak Margono menjadi teradu, Mbak Sekar selaku Ketua DPD Partai Golkar mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi agar tetap terjaga iklim yang kondusif, dan dengan bukti bahwa segera dibentuk tim advokasi menunjuk kami berdua, dan saudara teradu juga dihadirkan, dan ternyata memberikan surat kuasa khusus kepada kami berdua juga. Artinya apa? Bahwa DPD Partai Golkar mengapresiasi positif terhadap langkah hukum yang diambil oleh teradu yang memasakkan pada badan hukum di PDI Perjuangan. Sebagai warga negara yang taat hukum, tentu saja kita semua, terutama kader Partai Golkar, untuk bisa menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Teradu Pak Margono dan siap untuk mengambil langkah-langkah yang terbaik di dalam menyelesaikan persoalan Pak Margono tersebut. Saya kira itu, dan ini semua benar bahwa apa yang terjadi sebenarnya adalah sebuah peristiwa politik dan masing-masing memiliki semangat. Demikian juga himbauan kepada semakin mengubarkan daya juangnya, sehingga pileg 2024 maupun pilpres sukses. Suksesnya pileg adalah apabila Partai Golkar porsinya di lembaga legislatif naik secara signifikan, dan suksesnya pilpres apabila nomor 2 pasangan Prabowo Gibran Raka Buming Raka meraih posisi teratas atau kemenangan. Saya kira itu tambahan saya. Kita menunggu saja. Kita tidak akan membuat statement apapun. Kita menunggu proses yang dilakukan oleh Polres atau penyidik. Nanti seperti apa, kalau memang nanti ada perkembangan dan perlu kami sampaikan pada teman-teman wartawan, akan kami sampaikan. Pak, terkait dengan hal itu, apakah apa yang disampaikan Pak Margono itu secara pribadi atau struktural di dalam apa yang disampaikannya itu? Secara pribadi. Terus kemudian untuk, kan dikabarkan juga santer beliaunya juga dulunya dari salah satu partai tersebut, dari partai lain. Nah itu apakah memang semacam itu? Apakah karena kan dikabarkan juga KTA-nya belum dikembalikan? Mungkin untuk kalau seperti itu masih kita dalami. Oh, masih dalami. Terkait hal tersebut masih kami dalami dulu. Kami juga tidak berani untuk berstatement lebih lanjut. Biarkan proses ini berjalan saja. Toh ini juga kemarin baru diajukan. Kami juga belum terima surat undangan klarifikasi atau apapun. Cuman kami memang sudah mendapatkan informasi terkait hal tersebut. Maka tadi pagi Pak Bandung, saya dipanggil Pak Ketua untuk membahas perkara ini. Itu. Kalau secara resminya memang kami belum dapat surat panggilan, Pak Margono belum dapat surat panggilan. Intinya kita menghargai prosesnya saja. Biarkan nanti penyidik yang mengatur nanti mau seperti apa stepnya. Sejauh ini belum ada